Oke, di YouTube orang mempersoalkan Deddy Corbuzier, podcastnya Deddy Corbuzier yang kemarin ngundang pasangan gay itu. Satu dari Indonesia, satu dari Jerman. Kasih judulnya aja tutorial jadi gay atau apa atau semacam itu. Dan ya kalau aku juga nggak tahu sih, aku juga nggak kenal sampai hari ini dengan Deddy Corbuzier. Atau setidaknya belum kenal lah secara pribadi. Tapi ya biasanya kalau podcast itu kan yang punya channel yang mengundang atau tamunya yang minta diundang. Cuma gitu aja tuh. Kalau yang punya channel yang mengundang, itu biasanya kan kasarnya itu yang diundang dikasih honor atau dibayar oleh pemilik channel. Kalau karena pertemanan ya gratis gitu. Atau kalau yang diundang minta dibayar ya dibayar. Itu kalau yang undang yang punya channel. Kalau yang tamunya yang minta diundang itu kan istilah lainnya kan apa? Apa jenenge ini? Ngono ki jenenge mempromosikan diri dia itu. Itu kan yang bayar kan tamunya. Apa jenenge? Apa istilahnya aku lali istilahnya cah nom. Apa yes? Oh yes. Istilahnya apa kuwi nek mempromosikan di channelnya orang itu jenenge apa? Endorse, mengendorse. Nah dalam kasus gay itu, dua gay itu, satu Indonesia, satu Jerman yang tinggal di Jerman itu. Yang kemarin 2 hari lalu itu di-up oleh Corbuzier itu, siapa yang mengundang? Yang mengundang Corbuzier kayaknya juga enggak, ya mungkin karena penasarannya Corbuzier dengan dunia gay. Tapi ya kayaknya itu kalau orang menduga bahwa tamunya yang minta diundang Corbuzier, artinya mereka mengendorse Corbuzier, itu kayaknya orang kalau berprasangka seperti itu ya bisa dimaklumi gitu. Tamunya misalnya yang itu pasangan gay itu, aku diundang ke podcastmu Dad. Jadi misalnya bisa menjawab oke, tapi biayanya sekian ya, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, kan bisa gitu. Nah kalau itu kelompok LGBT dan lain-lain itu kan memang mereka secara internasional itu digerakkan untuk dipromosikan di semua negara, dan dana mereka kan besar, dananya besar. Jadi ya kalau misalnya ya channel besar kayak punya Deddy itu ya, kalau di endorse kelompok gay itu ya menurut saya masuk akal. Orang kalau menduga itu ya nggak bisa disalahkan itu. Nah kalau kasusnya seperti itu kan berarti Deddy Corbuzier itu bisa dibeli. Ya endorse itu nggak apa-apa kalau produk yang netral ya, karena ya, gay itu ya produk yang tidak netral masalahnya. Bertentangan dengan semua agama yang diakui oleh negara kita, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu faktanya begitu. Nah perkara orang mau gaya apa enggak itu kan urusan pribadi. Sama aja dengan orang itu mau menjadi pelacur atau menjadi perempuan solehah, menjadi gigolo atau menjadi lelaki yang baik, itu kan urusan pribadi. Kita nggak bisa nyampuri urusan pribadi. Tapi menjadi gigolo, menjadi pelacur itu kan melanggar hukum. Nah kalau kita mempromosikan, itu kan kita juga berarti ikut-ikutan melanggar hukum. Saya nggak tahu persisnya di KUHP itu apakah gay atau homo atau lesbian. Oh ya, Corbuzier juga pernah ngundang pasangan lesbian juga. Kayaknya 2 kali apa ya. Itu mempromosikan pelacur seperti itu kan ya menjadi bagian dari pelacuran. Menjadi bagian dari prostitusi, dan prostitusi kan ada pasalnya di KUHP. Nah, apakah
perilaku apa melakukan kegiatan homoseksual dan apa itu atau lesbian, gay atau lesbian itu ada pasalnya di KUHP, aku juga nggak belum jelas. Tapi ya kalau logikanya itu wong berzina laki perempuan aja ada aturan KUHP yang bisa menjerat, apalagi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Artinya kembali kalau misalnya itu Corbuzier itu dalam tanda petik itu dibeli oleh kelompok LGBT dengan deal fee tertentu untuk mewawancarai pasangan gay itu. Nah, berarti jadi Corbuzier itu ya sama aja dengan diendos oleh seorang pelacur untuk menawarkan dirinya untuk diwawancarai Corbuzier, sama itu. Tuh, nah kayak gitu itu ya kelas moralnya berarti nggak ada itu. Kelas moralnya nggak ada. Atau misalnya Corbuzier sendiri yang menginginkan atau yang mengundang pasangan gay itu berarti Corbuzier lebih goblok lagi. Kenapa? Udah melanggar hukum, udah mendukung pelanggaran hukum, pelanggaran moral, pelanggaran etika, nggak dapat duit lagi. Kalau di endorse masih lumayan lah, ya melanggar macam-macam masih dapat duit. Jadi kalau yang undang Corbuzier itu gobloknya itu rangkap dua. Kalau apa itu Corbuzier di endorse itu gobloknya satu, tapi itu sama aja gobloknya, sama aja melanggar hukumnya, langgar hukum, langgar moral, langgar ini. Sama dengan dulu itu Corbuzier itu ngundang Khalid Basalamah itu Salafi Wahabi. Ya siapa yang ya di podcastnya Dedi ya, siapa yang ngundang? Corbuzier yang ngundang atau kelompok Salafi Wahabi yang minta diundang oleh Corbuzier? Kalau minta diundang kan ngendos, bayar. Dan Salafi Wahabi kan juga memang terkenal tukang membeli, tukang mengendros. Islah Bahrawi kemarin, Gus Islah Bahrawi cerita itu ada artis RA atau siapa itu dibujuk untuk ikut Salafi Wahabi, dibawain duit sekian miliar itu. Untungnya si RA itu nggak mau. Ya kayak artis-artis yang ikut kelompok Salafi Wahabi itu ya bayaran, nggak gratisan itu. Memang dana Salafi Wahabi kan besar dari luar negeri. Mungkin juga Salafi Wahabi kan sama dipelihara kayak dulu kelompok kepentingan Barat memelihara Taliban, memelihara ISIS. Dan Salafi ya itu dari Qatar misalnya kan, Taliban kan kemarin dana dari Qatar. Qatar itu sendiri juga negara yang menyediakan fasilitas untuk pangkalan militer terbesar Amerika di Timur Tengah. Ini kan ruwet anunya itu. Kalau waktu Khalid Basalamah saya juga mereaksi saya bilang ini gimana ya, Corbuzier katanya ngaku muridnya Gus Miftah. Gus Miftah kan temanku. Kok nggak tanya sama Gus? Nah saya masih begitu. Kalau ini, wah ternyata keterlaluan ini menurutku ini. Jangan-jangan jadi mu'alaf itu juga cuma dalam rangka cari duit juga. Kalau orang berprasangka seperti itu, ya nggak bisa disalahkan juga. Ya nggak usah banyak berkilah lah. Ya dulu tukang sulap, sekarang ya sama aja jadi tukang sulap lagi kalau caranya seperti ini. Edukasinya mana? Tanggung jawab moralnya mana? Tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara mana? Jelas itu gay Wahabi itu sama, itu akarnya sama, akibatnya juga sama. Kalau diberi panggung, enggak diberi panggung aja mereka beli panggung, berusaha bikin panggung, diberi panggung, ya rusak negara kita. Cuma demi duit, hasil endosan 1, 2 miliar, 10 miliar, apa itu? Di mana rasa kebangsaan kita? Kalau kita membiarkan kayak begini. Dan ini juga berakibat negatif bagi Islam moderat. Karena aku udah lihat beberapa channel itu Islam radikal itu menyalah-nyalahkan, ini Corbuzier itu masuk Islam pintunya salah. Pintunya kan moderat.
Gus Miftah simbolnya. Menghantam juga, terhantam juga kelompok Islam moderat itu. Ini gimana nih Corbuzier ini? Di satu sisi ngasih panggung Islam radikal kayak Salafi Wahabi itu lewat Khalid Balama. Di satu sisi sekarang ngasih umpan kepada kelompok radikal untuk menghantam kelompok moderat juga. Gimana sih? Maunya apa kamu, Dad? Yang benar aja dong, jangan mentang-mentang kamu punya subscriber menjadi YouTuber terbesar, terhebat di Indonesia, terus seenak wudel kamu sendiri, nggak bisa begitu. Kalau cuma melanggar agama, oke, itu urusan agama. Ini membahayakan bangsa dan negara. Jangan-jangan kamu kayak pendeta Ibrahim itu, yang usul-usul sama Menteri Agama supaya menghapus sekian ayat Quran itu. Supaya kelompok radikal marah. Kamu undang gay ini kan supaya kelompok radikal marah kepada kelompok moderat kan? Atau kalau kamu tidak tahu, ya cabut itu. Kalau kamu tidak memperhitungkan hal-hal seperti ini, hapus itu kontenmu itu, yang tentang gay itu, yang tentang apa itu, lesbian itu. Hapus itu kontenmu sama si Khalid Basalamah itu. Ngasih Khalid Basalamah panggung untuk mempromosikan logika beragama secara fatal, secara fundamentalistik, secara radikal. Kemudian ngundang kelompok gay, kelompok apa itu lesbian, supaya kelompok Islam radikal atau semi radikal nyerang kelompok Islam moderat. Aduh, kanan kiri kau bikin kacau, Dad. Jangan gitulah. Gay itu kan penyakit gitu. Ya kayak jadi pelacur itu kan penyakit. Ya ada sebab-sebabnya, ada pembenarannya, ada. Kayak sama aja dengan misalnya orang mengkonsumsi putau. Kan penyakit itu. Jangan-jangan kalau ada Pablo Escobar masih hidup, terus ngendos jadi Corbuzier, Corbuzier juga mau. Cari-cari pembenaran, oh ini loh, putau itu soalnya begini dan begitu, gitu. Nggak bisa, itu penyakit itu. Ya orang berpenyakit itu punya hak untuk berpenyakit. Tapi jangan sebarluaskan penyakit dong. Gitu loh, Dad. Soalnya kamu ngaku mu'alaf, soalnya kamu ngaku muridnya temanku, Miftah, Gus Miftah. Kalau kamu mengaku muridnya Basalamah, bukan muridnya Gus Miftah, aku nggak emosi kayak gini. Kalau kamu itu ngaku sekalian aja kamu gaib, aku nggak emosi kayak begini. Ngerepotin kamu itu ngerepotin. Ngerepotin kelompok Islam moderat kalau caranya seperti ini. Ngasih amunisi dan ngasih dukungan kepada kelompok Islam radikal kalau kamu caranya begini ini. Di satu sisi ngundang Basalamah, di satu sisi ngundang gay sama lesbian itu. Nanti ngundang apa lagi? Gak usah banyak alasan, katanya smart. Oh yang gay itu kan pendidikannya bisa lebih tinggi, lebih terdidik, lebih terampil. Iya, dari segi itu iya. Tapi bukankah hakikat pendidikan, hakikat tingginya pendidikan, hakikatnya keterampilan macam-macam itu kan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan. Lah gay itu penyakit kemanusiaan. Jadi aku aja prestasinya, tapi nggak usah dipromosikan gayanya. Katanya itu sih, kamu itu jawab di IG, apa itu di IG berkilah seperti itu. Nggak usah berkilah lah kau. Kayaknya baru kali ini aku bikin streaming atau vlog yang emosional kayak gini. Ya enggak, Deng, dulu sama Wahabi emosi. Itu loh, Deng.
Kamu itu udah hebat, udah kaya, udah terkenal, udah YouTuber nomor satu, rajanya YouTuber Indonesia. Mbok ya sekarang saatnya kamu itu kasih yang benar, yang baik pada subscribermu, pada penontonmu. Kamu yang gaya itu, berapa persen? Paling 1% kan? Berapa sih subscribermu yang berafiliasi Salafi Wahabi? Paling 2% itu. Subscribermu itu orang baik semua, Det, mayoritas itu. Berapa sih subscribermu yang aliran garis radikal tuh? 1-2% aja. Subscribermu itu semua itu orang-orang baik. Mayoritas orang-orang baik, 90% orang baik. Islam moderat. Ngerti tentang moral, menjaga moral. Nasionalis. Kenapa kamu rusak kayak begini? Mana tanggung jawabmu? Itu loh. Sama kan dengan penyakit itu sama dengan penderita penyakit kanker. Penderita apa itu ketagihan narkoba. Kan sama. Kita bantu, kita obati, tidak kita musuhi, tidak kita benci. Tapi jangan kasih kesempatan mereka untuk mengajak orang, untuk promo, untuk berdakwah, dakwah gaib. Gile loh. Sama Salafi Wahabi itu otaknya rusak, kena virus, Islam sesat. Maka kita obati. Jangan malah dikasih panggung, dikasih corong, dikasih mikrofon untuk ngajak orang supaya ramai berpenyakit. Itu loh. Dan sampean sabar. Loh kalau sabar itu kalau menyangkut ya hak pribadi, gitu. Hak individu, hak saya secara pribadi saya dimaki-maki, pribadi saya dibilang gundul, saya bilang ompong, hingga dibilang sesat nggak apa-apa. Tapi kalau menyangkut kepentingan umat, kepentingan bangsa, ya kita harus tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Gila bener ini sih Corbuzier ini. Kamu nggak kasihan sama Gus Miftah? Ini ada channel yang ngomong itu. Oh, jadi Corbuzier jadi mu'alaf ya. Pintunya salah sih, gurunya salah sih. Makanya kayak begitu. Udah ya disalahkan kan gurumu si Gus Miftah itu, temanku itu. Soalnya kamu ngaku kamu muridnya Gus Miftah. Kalau kamu ngaku muridnya bukan Gus Miftah, aku nggak reaksi kayak gitu. Jangan bantu kelompok radikal untuk punya amunisi, untuk punya pintu promosi dengan menyudutkan kelompok moderat dong. Ya gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan itu untuk pembelajaran lah. Pembelajaran. Orang itu salah kalau tidak menyangkut kesalahan itu, misalnya orang itu tidak mau salat, aku nggak akan nggak akan ngurus. Orang itu misalnya narkoba tapi nggak promosi, aku nggak ngurus. Orang itu nggak narkoba tapi memberi panggung kepada orang tukang narkoba supaya ajak-ajak, supaya menjadi marketing apa itu produk-produk narkoba, ya aku nggak bisa diam. Gay itu kan produk. Coba aku mau tanya, agama mana yang membolehkan gay? Coba aku mau tanya, apakah gay itu sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa kita? Apakah sesuai dengan Pancasila? Ya kalau mau tak ingatkan, kalau nggak mau ya udah sekalian aja nanti Corbuzier itu tak kasih saran saja sekalian, itu ada Kepre yang hebat, undang ke situ, suruh ngendos ke situ, suruh nawarkan diri ke situ, sekalian aja lah.
Insya Allah Deddy Corbuzier kedepannya lebih baik lagi ya, lihat aja. Orang itu kan bisa berubah-ubah. Kalau keliru ya kita salahkan. Keliru itu kalau menyangkut dirinya sendiri aku nggak resek. Tapi kalau keliru menyangkut nilai-nilai sosial merugikan umat Rasulullah, mengajak umat Rasulullah untuk sama-sama melakukan kegoblokan, kesesatan, sama-sama berpenyakit, aku lawan. Tuh loh, maksiat itu kalau diem-diem ya kita pura-pura nggak tahu. Tapi kalau orang ada yang mempromosikan maksiat, ya harus dikoreksi. Ini anu ya, mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho untuk penonton yang berkenan nulis live chat itu. Aku ini mendadak toh anu itu streamingnya, jadi aku sendirian nih pakai HP kayak sendirian dan nggak ada yang nemani, jadi komentar-komentarnya kan muncul di HP ku dan dengan cepat itu anu apa hidden lagi, jadi tidak terlalu sempat apa itu sempat menanggapi atau membaca aja, kadang-kadang nggak sempat. Wah, tantang tinju berani aku. Ini ada usul yang baik ini. Tantang tinju aja. Ayo, ayo. Kapan? Di mana? Bikinkan acara tinju Corbuzier sama Gus buat Pleret. Ya, berani ya. Mana di Jakarta mau, di Jogja mau. Iya. Ini bagus juga ini usul tentang tinju itu. Jadi perdebatan diselesaikan dengan tinju olahraga itu ya keren juga ya. Lucu juga itu. Oh, ditukar pribadi dulu, Gus. Oh ya nggak bisa, nggak bisa. Karena ini saya itu karena Corbuzier tuh ngomongnya di depan publik, maka saya ngomongnya juga harus di depan publik. Karena akibat omongannya itu sudah dikonsumsi publik. Maka saya juga menasehati atau memberi saran ke Corbuzier juga harus dikonsumsi publik. Iya. Wah, wah saudaraku Agus Mari tinju Smackdown. KBN Nusantara, Mas Gusmar ya. Kemarin itu cucunya Morsetnya tadi malam ya, cucunya Morsetnya Mas Agus Mar itu datang ke sini loh, yang dari Purwokerto itu. Coba sih, cucunya namanya anu Mas Irsad. Ya, itu kakeknya kok katanya itu kata Mas Irsad itu kakeknya itu dulu Mursid Torekotnya anu Mas Agus Mar KBN Nusantara. Aku tadi itu bikin kayak gini tuh gara-garanya juga gara-gara nonton KBN Nusantara Mas Agus Mar. Wih, ada ini tuh, aku baru tahu itu, terus aku buka Corbuzier dan lain-lain. Waduh, ini ganas ini. Harus pick up ini. Ada yang suka Gus Wa suka lagu sampean. Ya, terima kasih Mas. Kasihan diriku menikah nanti. Ya. Saya bersama sampean Gus, terima kasih. Ya, aku ini enggak, kan banyak orang menuduh saya aliran liberal. Liberal gimana? Istriku aja 4 toh. Istrinya banyak itu ya liberal ya enggak. Ya, liberal enggak mau poligami. Liberal menentang tafsir ayat tentang poligami. Liberal kok tiap hari tawasul kepada para wali. Enggak ada itu. Aku kan wala hadratin Nabi kan tiap hari. Wailaruh tiap hari saya. Nah ini gara-gara gini loh, kalau Corbuzier melakukan apa itu blunder kayak gini, yang kena akibatnya itu banyak, termasuk NU, termasuk Gus Miftah, termasuk Islam apa kuwi jenenge moderat, termasuk Islam Nusantara, semua kena karena Corbuzier itu dianggap anggota. Wah, anggota ngaco kayak gini gimana? Anggota ngasih alasan musuh untuk menghantam itu gimana sih? Anggota kok ngasih amunisi itu gimana sih? Ya, kayaknya dia dibeli Gus.
Ya mungkin ya duit itu ya enak. Pencak dor saja Gus, jadi gitu ya. Jadi ini reaksi ini kan untuk publik. Belum tentu juga Corbuzier itu sudi nonton reaksi ini. Belum tentu. Dan aku juga nggak mengharap nonton juga boleh, enggak ya boleh. Emang penting Corbuzier bagiku? Enggak penting. Yang penting itu umat Rasulullah secara keseluruhan. Individu per individu itu penting kalau membantu, mengurusi, mengedukasi umat Rasulullah. Kalau bikin gara-gara ya nggak penting bagiku. Ya didoakan aja mudah-mudahan sadar. Jangan salah gitu loh. Makanya saya reaksinya itu ke publik karena saya sedang berusaha mengantisipasi akibat dari podcastnya Corbuzier bagi publik. Corbuziernya itu mau nonton ocehan saya apa enggak itu ya enggak penting bagiku. Nonton terserah enggak terserah. Tapi mungkin aku nanti WA lah sama Gus Miftah. Ini gimana ini Corbuzier ini macem-macem ini bikin citra buruk pada sampean juga loh. Gitu ya. Makanya itu kalau jadi YouTuber itu ya jangan niatnya itu semata-mata cari duit. Duit itu akibat saja, monetis itu akibat saja. Monetisasi itu hanya agar konten kita itu lebih meluas jangkauannya. Tapi kalau semata-mata cari duit ya ngerampok bank aja sekalian. Kayak Ustadz sih itu ya yang ngumpulin dana atas nama sodako malah karuan. Jadi YouTuber itu yang bertanggung jawab dong. Gitu aja ya, ini kayaknya udah berapa itu hampir setengah jam ya. Ini udah mau maghrib juga kan. Ampun maaf Ridho. Mudah-mudahan berguna dan mari kita selalu atau banyak berdoa untuk umat Rasulullah. Sudah. Ya Allah ampunilah umat Rasulullah semuanya. Ya Allah berilah petunjuk umat Rasulullah semuanya. Ya Allah sayangilah umat Rasulullah semuanya di dunia akhirah. Ya Allah bahagiakanlah umat Rasulullah semuanya. Ya Allah hindarkan umat Rasulullah dari berbagai macam mara bahaya baik yang zahir maupun yang batin. Ya Allah jagalah bangsa Indonesia, jagalah Indonesia agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, agar menjadi negara yang takwa dan sejahtera dunia dan akhirat, damai dan tenang serta tentram, dan jangan Engkau jadikan Indonesia ya Allah seperti negara-negara yang menjadi korban politisasi agama seperti Irak, seperti Libya, seperti Suriah, seperti Yaman. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam.